Tergantung daripada individunya. Bicara masalah media, bicara masalah teknologi, saat ini kan memang lagi masa-masa di mana teknologi itu merupakan salah satu wadah dalam kita mencari literatur ataupun hal lain sebagai macamnya, sehingga memang apa yang kita butuhkan sebenarnya sudah banyak disediakan oleh media. Tergantung lagi bagaimana dari sisi perspektif penggunanya, apakah dia menggunakan secara positif ataupun negatif. Banyak kaum muda dan juga anak-anak yang tentunya banyak menerima media-media yang tidak seharusnya mereka tonton. Kalau saya melihatnya sekarang ini media itu kalau misal dikatakan negatif ataupun positif, saya mengatakan 70% dan 30%. 70%-nya itu apa? Ke negatif, 30% itu ke positif. Karena mengapa? Yang seperti tadi saya bilang di awal bahwasannya media dan juga apa yang disebarluaskan kepada sosial media yang lain-lainnya itu banyak yang beredar tidak sesuai dengan faktanya, dan itu seharusnya menjadi sebuah gambaran dan juga keprihatinan pemerintahan bagaimana semestinya mereka mengelola media ini dengan benar. Ke negatifnya saya melihat, saya ini punya adik. Nah, adik saya ini sering menonton YouTube tuh. Karena anak-anak sekarang tuh banyak yang mengerti bagaimana mengelola aplikasi khususnya di YouTube. Dan mereka tuh semacam memang sudah menguasai hal itu. Tentunya di YouTube itu kan banyak juga media-media dan juga video yang beredar. Nah, tentunya itu kayak misal ada tulisan RBO. RBO itu apa sih? Remaja bimbing orang tua, yang harusnya dibimbing orang tuanya untuk menonton apa yang ada di dalam aplikasi YouTube itu. Nah, contohnya ya semisal nih dia nonton, kalau anak-anak itu kan sesuai Cocomelon tuh biasa ya suka nonton itu. Terus YouTube kalau nggak premium pasti ada iklan toh. Nah, iklannya itu tentu kayak semisal ada yang kelai-kelai gitu. Nah, anak-anak itu berbahaya kalau melihat itu. Seringkali dia melihat yang seperti itu, mereka akan mengimplementasikan. Mungkin bicara masalah dampak positif ataupun hal negatifnya, kalau dari sisi saya kembali lagi daripada penggunanya, karena media dan teknologi pun hadir itu ada untuk mempermudah daripada kehidupan sehari-hari masyarakat ataupun warga negara. Nah, tergantung lagi daripada sisi manakah warga negara tersebut menggunakan ataupun memaksimalkan memanfaatkan media yang ada pada saat ini. Sebenarnya kalau bisa dibilang antara dampak positif ataupun negatifnya berapa persen, saya rasa tergantung lagi. Memang ada dua aspek yang bisa dilihat. Yang pertama aspek daripada positifnya, bicara masalah media, bagaimana media mampu mempermudah, media mampu juga hadir dalam membatasi ataupun juga memberikan sebuah wadah ketika memang contohnya saja ya kayak misalkan dalam hal komunikasi jarak jauh. Sekarang sudah ada video call, hitungannya mempermudah daripada kita bertatap muka secara tidak langsung melewati teknologi informasi. Dan daripada itu mungkin banyak kita bisa gunakan media sebagai sarana edukasi dan juga pembagian informasi. Begitupun dengan yang dampak-dampak negatif. Dampak-dampak negatif pun itu hadir karena adanya oknum-oknum tertentu, dan itu juga harus diatasi juga oleh pemerintah terkait dengan pembatasan daripada apa sih yang bakal kita gunakan pemanfaatan terkait dengan media. Mungkin itu kalau dari saya. Kalau dari saya, karena memang saudara saya juga berada jauh di daerah, adanya media mempermudah dalam hal untuk mempererat silaturahmi. Itulah yang memang dampak yang besar saya rasakan ketika memang hadirnya media sebagai sarana untuk kita saling berbagi informasi, saling memberikan edukasi, ataupun kita mencarikan literatur, sehingga memang itu mempermudah kita dalam, apalagi kita sebagai mahasiswa, kita mencari literatur yang memang kita butuhkan untuk menyongsong daripada pembelajaran. Media ini sudah sejak lama saya pegang dan sejak lama saya mengenali media, dan memang media ini menjadi hal yang bagus, dan yang seperti dibilang Bang Ahmed bahwasanya mempermudah sebuah komunikasi di antara keluarga kita yang sedang berada di luar kota tentunya. Nah, cuman yang saya alami ini, media yang ada di layar HP saya itu terkadang membuat saya risih karena banyak sekali konten-konten dari media itu yang sifatnya kurang berkesan dan juga kurang bermanfaat bagi saya, karena tentunya banyak juga teman-teman yang menilai bahwasannya media ini menjadi
sebuah fokusan kepada teman-teman bahwa kurang adanya kefilteran daripada pemerintahan. Nah, tentunya saya sebagai mahasiswa ilmu pemerintahan itu juga mempelajari teknologi informasi pemerintahan. Nah, cuman kan banyak nih teknologi dari media itu apa aja. Kedepannya media ini betul-betul diperhatikan oleh pemerintah karena banyak sekali yang informasi yang beredar di sosial media itu tidak valid datanya, karena seharusnya kita sebagai mahasiswa juga belajar teknologi informasi dari pemerintahan itu juga harus kalau bisa memberikan saran dan juga langsung bertemu dengan pemerintah. Bahwasanya ini banyak sekali media-media yang beredar di sosmed itu kurang valid. Lebih ke arah memberikan sosialisasi sih terkait dengan penggunaan daripada media, sehingga memang tidak ada yang memang di luar daripada batas yang seharusnya, sehingga memang timbul banyak-banyak yang sisi ataupun dampak negatif untuk kedepannya bagi masyarakat. Terlebih lagi untuk media saat ini mungkin lebih ke arah menjaga independensi dan juga integritasnya sebagai pemberi ataupun penyalur informasi, baik dalam untuk anak-anak ataupun untuk remaja. Itu memang harus dibatasi oleh pemerintah saat ini, dan itu harus dilaksanakan pengawasan daripada pemerintah. Oke, kalau untuk media sosial sendiri sebenarnya udah banyak ya macam-macamnya gitu, kayak ada Instagram, TikTok, dan itu benar-benar berguna banget ya, karena ada informasi yang kita nggak tahu jadi tahu kayak gitu. Jadi udah cukup bagus dalam menyebarkan informasi. Kalau berbicara tentang positif atau negatif, itu dua-duanya imbang. Ada positifnya, ada negatifnya. Kalau untuk positifnya jelas tentang informasi. Jadi ada informasi yang kita nggak tahu, kita jadi tahu gitu tanpa sengaja. Kalau misalnya kalian tahu TikTok kan, di FYP itu kadang kan ada juga edukasi-edukasi yang munculnya tiba-tiba. Terus kalau untuk negatifnya di kolom komentar sih banyak juga komentar-komentar yang jelek, kasar, menghujat gitu. Terus untuk informasi juga banyak yang hoax. Kalau pengaruh ya pernah sih, kayak misalnya nih kita misalnya ada video gitu, video nggak jelas lah, kita jadi kayak kepikiran, ini apaan sih nggak jelas gitu, jadi mempengaruh gitu sifat jahatnya. Balik lagi sih ke informasi gitu, itu penyebarannya kan cepat banget. Karena penyebarannya yang cepat, kita jadi mudah tahu, jadi lebih update gitu daripada kita baca koran, baca berita atau nonton TV gitu. Pilih aja gitu informasi ini, dicari sumbernya yang benar apa, jangan asal upload informasi nggak jelas sumbernya dari mana. Itu kan jadinya menyebarkan berita hoax gitu.